Welcome in ELO, English Lesson Online, with me, Wandi Wadiana Rahayu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I hope you are in good condition, especially in social distancing and physical distancing because of COVID-19. And I suggest you to stay at home, learn from home, work from home. Okay, today I am going to share about material. Kakak ingin coba sharing terkait dengan materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan terima kasih sudah mengunjungi ILO, English Lesson Online, with me, Wandi Wardina Rahayu. Oke, hari ini kakak mau coba sharing yang berkaitan dengan teks, ya, atau functional text. Teks itu banyak. Ada teks naratif, teks deskriptif, teks recount, report. Mungkin dari junior high school kalian sudah belajar terkait dengan teks. Nah, yang ingin kakak sharing pada hari ini adalah yang berkaitan dengan report text. Ya. Karena kita apalagi khususnya di jenjang SMK, kalian harus memahami tentang report text ini karena masuk ke dalam kurikulum yang harus diajarkan dalam pelajaran bahasa Inggris. Bisa di kelas 1 atau di kelas 2 gitu ya. Nah, sebelumnya katanya gitu. Tapi bukan katanya sih, emang benar. Report text ini mempunyai kembarannya atau the twin text. Kenapa dikatakan kembarannya? Karena memang report text ini bisa dikatakan mirip sekali sama dengan deskriptif teks gitu ya. Oke, beberapa menit ke depan kakak akan coba secara sepintas supaya kalian tidak tertukar mana yang disebut dengan report text, mana yang disebut dengan deskriptif teks. Oke, kita mulai ke report text dulu ya. Definisi report text is which present information about something, a result of systematic observation and analyze. Jadi, report text itu adalah teks yang menghadirkan informasi tentang sesuatu secara apa adanya. Jadi, yang dimaksud dengan report text itu adalah menghadirkan atau menyampaikan informasi atau melaporkan. Makanya report ya. Orang yang suka melaporkan disebut reporter gitu kan. Oke, kira-kira yang dilaporkan ini seharusnya kan harus yang apa adanya, tidak diada-adakan, tidak dikurangi juga tidak dilebihkan. Oke. Lalu apa sih bedanya dengan descriptive text? Kita cek di atas. Ya, descriptive text ini adalah a text describe a person or thing or phenomenon. Katanya descriptive text ini adalah teks yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan seseorang, benda, atau kejadian, and how something look, sound, and taste. Jadi, kalau descriptive text itu dari definisinya saja bukan melaporkan, bukan menghadirkan informasi secara apa adanya, tapi hanya menggambarkan atau menjelaskan benda, seseorang, atau apapun itu dari apa yang berkaitan dengan sensory experience atau panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium. Gitu ya. Oke, supaya cepat, kita lihat tujuannya. Tujuan daripada report text dulu. The aim of the report text to presenting information about something in general. Tujuan report text adalah menyampaikan informasi atau melaporkan informasi secara umum dari hasil pengamatan dan analisa yang sistematik. Kalau kakak simpulkan seperti itu ya. Jadi ada pengamatannya karena gak mungkin kita melaporkan hal hanya yang hanya kita lihat saja. Belum tentu yang kita lihat itu sesuai dengan kejadiannya. Nah, kalau di report text nggak bisa kita melaporkan apa yang kita lihat langsung kita laporkan. Nggak. Minimal harus ada observasi terlebih dahulu.
Nah, kemudian lalu apa bedanya dengan descriptive text? Kita cek di atas. Descriptive text ini adalah tujuannya to describe a particular person, place, or thing. Untuk menggambarkan atau menjelaskan benda atau kejadian dengan spesifik tanpa harus ada pengamatan terlebih dahulu kalau menurut mereka. Gitu loh. Tanpa harus ada pengamatan terlebih dahulu. Gitu. Kalau report text harus ada pengamatan, kalau descriptive text tanpa perlu pengamatan terlebih dahulu karena mengandalkan sensori kita, hanya apa yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita cium mungkin dan lain sebagainya. Oke. Lalu selanjutnya supaya lebih tahu perbedaannya, the twin text ini atau teks kembar ini katanya ini yang paling masuk di general atau di generic structure-nya atau struktur teksnya ya. Kita mulai dari struktur teks yang report dulu. Struktur teks report pertama ada yang disebut dengan general classification, yaitu pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Pernyataan umum. Jadi setiap teks itu pasti mempunyai struktur teks, seperti kalian udah tahu lah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan description-nya. Pelaporan lebih lanjut dari hal yang ingin atau sedang kita laporkan secara ilmiah. Intinya ada analisisnya. Nah, kita lihat dulu yang berkaitan dengan descriptive text-nya. Oke, di descriptive text mempunyai struktur teksnya itu adalah yang pertama identification. Kemudian yang kedua adalah description. Kita lihat yang struktur teks, yang report text yang kedua ada description. Kemudian yang descriptive text juga yang keduanya ada description. Nah, mungkin ini yang dikatakan dengan twin text atau teks yang kembar karena sama-sama mempunyai description penjabarannya. Tapi ada bedanya. Gitu ya. Kalau di report text deskripsinya itu hasil analisis. Kalau di struktur teks descriptive text deskripsinya menggambarkan hal lebih lanjut yang ingin dijelaskan atau dideskripsikan saja. Gitu. Ya. Contoh, kalau misalnya kita ambil contoh terkait dengan perbedaan mana yang disebut dengan descriptive text atau dengan report text. Kita ambil terkait dengan wabah COVID-19. Nah, ini yang sedang booming. Oke, kalau kalian hanya menerangkan misalnya seperti ini. COVID-19 atau coronavirus itu berasal dari Wuhan, dan lain sebagainya. Kalau kalian itu hasil dari pengamatan kalian, kalau itu hasil dari observasi kalian, apalagi kalian melakukan wawancara dengan ahli, apalagi misalnya wawancara dengan salah satu staf WHO atau Ikatan Dokter Indonesia, dan hasil tersebut kalian rangkum, kemudian masukkan ke dalam general classification yang berkaitan dengan COVID-19 tersebut, kemudian dideskripsikan lebih lanjut, dan hasil tersebut itu adalah minimal ada wawancaranya. Kalau tidak ada wawancara, kalian ambil dari literatur, dari buku-buku, dan ada sumbernya, referensi yang kuat, itu bisa dikatakan report text. Gitu loh. Tapi kalau kalian misalnya menerangkan COVID-19 dari apa yang kalian sering dengar, apa yang kalian lihat, gitu ya, tanpa kalian observasi lebih lanjut lagi, tanpa kalian menelaah secara referensi lebih lanjut lagi, dan hanya yang kalian dengar saja, apa yang kalian lihat saja, kemudian kalian tuliskan, itu bisa dikatakan adalah descriptive text. Dan kemarin kakak lihat di beberapa internet banyak yang keliru, banyak mereka mengupload teks yang seharusnya itu adalah report text dan dia sebut adalah descriptive text. Kenapa dikatakan keliru? Karena di sana dijelaskan bahwasannya lebih dalam lagi, bahkan mereka melakukan observasi atau literasi dan ada referensinya. Kalau ada referensinya dan lain sebagainya, itu masuknya ke dalam report text yang lebih tepat. Sekali lagi, bedanya dengan descriptive text tidak perlu ada analisis atau observasi. Descriptive text hanya mengandalkan panca indera saja. Gitu ya.
Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu apa yang kita cium. Gitu. Ya, oke? Sudah mengerti sampai sini? Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, kalian silakan bisa ditanyakan di komentar atau secara langsung. Dan jangan lupa untuk terus berlatih membuat teks dalam bahasa Inggris. Salah satunya report text dan juga descriptive text. Dengan satu tema yang sama, contohnya COVID-19, kalian bisa buat satu untuk descriptive text, yang kedua untuk report text. Tapi berbeda, pasti dalamnya berbeda. Oke, I think enough for this lesson online. And don't forget to try make a text. And I hope you are in the condition. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.